Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana liburannya kemarin? Apakah masih kurang? Masih? Waduh. Nanti liburannya berlanjut lagi di semester genap ya. Hari ini sudah sarapan semua kan? Sudah? Kalau begitu berarti karena dalam keadaan baik, sehat, dan semuanya sudah sarapan, berarti hari ini kalian sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa tak pernah usai. Sebelum itu, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu untuk melihat hari ini siapa yang tidak hadir. Oke. Ahmad Dhani Prasetyo, Fakih Akbar, Irki Ahmad Misbahuddin, Kaila Masya Aulia, Muhammad Al-Fansani, Ahmad Fauzia, Sri Ayuningsih, Ziyadatus Suudiyah. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih terkait pembelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar apa? Betul sekali, mengenai gaul hidup arsip. Nah, ada yang bisa menyebutkan gaul hidup arsip itu ada berapa tahap? 4, apa saja? Penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan yang terakhir pemusnahan. Betul sekali, bagus. Berarti masih ingat ya? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang gaul hidup arsip, hari ini kita akan belajar tentang nilai guna arsip. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Jadi, setelah pembelajaran nanti, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian nilai guna arsip dengan benar, mampu mengidentifikasi jenis-jenis nilai guna arsip, dan mampu mengelompokkan dokumen-dokumen sesuai dengan nilai guna arsipnya secara mandiri. Oke, kita lanjut ke materi. Sebelum kita belajar lebih jauh nih mengenai nilai guna arsip, tentunya kita harus tahu lebih dulu pengertian dasar dari nilai guna arsip. Ada yang tahu apa sih pengertian dari nilai guna arsip? Jadi, nilai guna arsip adalah nilai dari sebuah dokumen yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan suatu organisasi, bangsa, ataupun individu untuk saat ini maupun
maupun masa depan. Singkatnya, nilai guna arsip ini adalah alasan mengapa sebuah dokumen itu harus disimpan. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu faktor penentu nilai guna arsip. Nah, faktor penentu nilai guna arsip ini terbagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama ada faktor nilai guna primer, faktor nilai guna sekunder, dan faktor nilai intrinsik. Kita ke faktor nilai guna primer terlebih dahulu. Nah, faktor nilai guna primer ini adalah faktor yang didasarkan pada kebutuhan organisasi di masa sekarang. Dalam faktor nilai guna primer ini terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada faktor operasional. Yang perlu diperhatikan adalah apakah dokumen ini masih digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari atau tidak. Yang kedua, faktor akuntabilitas. Yang perlu diperhatikan adalah apakah dokumen ini masih memiliki nilai pertanggungjawaban atau tidak. Dan yang ketiga ada faktor keuangan. Apakah dokumen ini masih berhubungan dengan anggaran atau pertanggungjawaban keuangan atau tidak. Dan yang terakhir adalah faktor hukum. Apakah dokumen ini masih mengandung nilai hukum atau masih dapat digunakan sebagai alat bukti atau tidak. Nah, selanjutnya ke faktor sekunder. Kalau tadi faktor nilai guna primer itu didasarkan pada kebutuhan organisasi saat ini, faktor sekunder ini didasarkan pada kebutuhan organisasi di masa depan. Yang perlu diperhatikan ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor bukti keberadaan. Dan yang kedua ada faktor informasi. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah faktor nilai guna intrinsik. Ada yang tahu apa sih nilai intrinsik itu? Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai yang ada atau nilai yang menempel pada sebuah dokumen. Nah, dalam faktor nilai intrinsik ini terdapat 3 hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keaslian. Nah, keaslian ini biasanya bisa dibuktikan dengan adanya tanda tangan tokoh penting atau stempel basah. Yang kedua adalah usia. Nah, biasanya dokumen yang usianya lebih tua itu memiliki nilai sejarah yang lebih banyak. Dan yang ketiga adalah kelangkaan. Terus selanjutnya kita ke klasifikasi nilai guna arsip. Kalau tadi faktor penentu nilai guna arsip itu dibagi menjadi 3 garis besar, klasifikasi nilai guna arsip ini hanya dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nah, dalam nilai guna primer ini terdapat 4 nilai guna. Yang pertama adalah nilai guna administratif. Biasanya arsip yang memiliki nilai guna administratif ini adalah arsip yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau fungsi suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-harinya. Nah, yang kedua ada nilai guna
Biasanya dokumen yang memiliki guna hukum ini adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum atau dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang sah. Jadi, misalkan suatu saat atau suatu hari terjadi sengketa. Nah, dokumen yang memiliki nilai guna hukum ini bisa menjadi salah satu alat bukti yang sah. Yang ketiga ada nilai guna ilmiah. Nilai guna ilmiah ini biasanya berisi data. Dokumen yang memiliki nilai guna ilmiah ini biasanya berisi data atau informasi. Lalu ada nilai guna keuangan. Biasanya dokumen atau arsip yang memiliki nilai guna keuangan ini adalah dokumen yang berhubungan dengan pertanggungjawaban anggaran atau berhubungan dengan keuangan lah. Nah, biasanya dokumen yang memiliki nilai guna keuangan ini akan dibutuhkan atau akan penting saat terjadi proses audit atau proses pajak. Lalu ke nilai guna sekunder. Nah, kalau tadi di nilai guna primer itu ada 4 nilai guna, sekarang nilai guna sekunder itu hanya ada 2. Yang pertama adalah nilai guna informasi. Dokumen yang memiliki nilai guna informasi ini biasanya berisi informasi penting yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian atau evaluasi. Lalu yang terakhir ada nilai guna sejarah. Dokumen yang memiliki nilai guna sejarah ini biasanya dokumen yang digunakan sebagai rekam peristiwa penting suatu organisasi atau perusahaan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak, kita lanjut ke karakteristik nilai guna arsip. Yang pertama adalah karakteristik nilai guna administratif. Nah, diantaranya yaitu biasanya itu memiliki masa simpan yang pendek dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi karena seperti tadi nilai guna administratif itu kan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, sehingga masa simpannya itu biasanya terbatas. Jadi misalkan ketika si dokumen yang memiliki nilai guna administratif itu sudah selesai digunakan, biasanya dia bisa dimusnahkan sesuai aturan atau disimpan. Lalu selanjutnya karakteristik nilai guna hukum. Biasanya memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Lalu selanjutnya adalah karakteristik nilai guna keuangan. Diantaranya yaitu digunakan sebagai bukti audit, terus biasanya berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan. Nah, si dokumen yang memiliki nilai guna keuangan ini karena dia digunakan sebagai audit atau pemeriksaan pajak, maka dia tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Karena apabila dokumen ini dimusnahkan tanpa aturan, perusahaan atau organisasi bisa dianggap tidak transparan. Lalu selanjutnya adalah karakteristik nilai guna ilmiah. Di antaranya yaitu mengandung data atau informasi teknis dan digunakan untuk penelitian atau evaluasi. Nah, arsip ini itu biasanya tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, tapi dia akan digunakan ketika terjadi proses pengembangan kebijakan. Lalu
nilai guna informasi. Di antaranya yaitu mengandung informasi penting bagi publik dan digunakan sebagai sumber referensi. Nah, biasanya arsip yang memiliki nilai guna informasi ini biasanya dia akan dipublikasikan atau dijadikan sumber referensi. Lalu yang terakhir adalah karakteristik nilai guna sejarah. Di antaranya yaitu disimpan secara permanen dan memiliki nilai historis jangka panjang. Karena basicnya dia ini kan sejarah, jadi pasti tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Makanya biasanya dokumen yang memiliki nilai guna sejarah ini disimpan secara permanen. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup paham? Sudah cukup paham? Sekarang saya akan lanjut memberikan contoh dari masing-masing klasifikasi nilai guna arsip. Yang pertama ada contoh nilai guna administratif. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari nilai guna administratif itu apa saja? Betul, begitu juga betul ya. Contohnya itu seperti surat masuk, surat keluar, daftar hadir. Nah, presensi ini termasuk ke dalam dokumen yang memiliki nilai guna administratif. Karena presensi ini kan yang saya gunakan untuk melihat kehadiran kalian. Jadi ini digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari dong. Makanya dia masuk ke dalam nilai guna administratif. Selanjutnya contoh dari nilai guna hukum. Di antaranya yaitu kontrak kerja pegawai, surat perjanjian kerjasama, surat keputusan, atau surat kuasa. Mereka memiliki nilai guna hukum karena bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dan berhubungan dengan hukum untuk pegawai atau usaha. Oke, selanjutnya ada contoh nilai guna keuangan. Ada yang tahu contoh nilai guna keuangan? Dokumen yang memiliki nilai guna keuangan itu apa saja? Kwitansi pembayaran, betul sekali. Lalu apa lagi? Bukti transfer, betul. Laporan keuangan tahunan, betul. Jadi semua yang disebutkan tadi itu termasuk ke dalam dokumen yang memiliki nilai guna keuangan. Karena dokumen-dokumen itu akan digunakan sebagai audit atau laporan pertanggungjawaban anggaran. Selanjutnya ada contoh nilai guna ilmiah. Contohnya seperti laporan penelitian, terus data statistik, terus juga dokumen evaluasi sebuah program. Itu termasuk ke dalam contoh dokumen yang memiliki nilai guna ilmiah. Selanjutnya contoh dokumen yang memiliki nilai guna informasi. Itu seperti statistik perkembangan siswa, lalu data pelayanan publik, dan laporan tahunan yang dipublikasikan. Biasanya itu ada beberapa perusahaan atau organisasi yang mempublikasikan laporan tahunan ini di website. Jadi kalau misalkan kalian ketik Google, itu laporan tahunan perusahaan apa, biasanya itu keluar. Cuman tidak semua perusahaan mempublikasikan laporannya. Lalu yang terakhir adalah contoh dokumen yang memiliki nilai guna sejarah. Ada yang bisa bantu saya? Apa saja dokumen yang memiliki nilai guna sejarah? Ini gampang loh.
Betul sekali, dokumen pendirian sekolah. Jadi dokumen pendirian sekolah ini pasti memiliki nilai bersejarah dong, dan pasti masih disimpan. Lalu apa lagi? Dokumentasi kegiatan sejarah. Betul. Betul. Resmi dong. Betul. Jadi sudah tahu ya, sudah paham ya sejauh ini bagaimana cara menentukan nilai guna dan contoh-contohnya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tahap penilaian nilai guna arsip. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi arsip. Jadi kita identifikasi dulu nih. Nah, dokumen ini tuh masuk ke dalam jenis dokumen seperti apa, terus harus disimpan atau tidak, terus isinya juga tentang apa, dan digunakan untuk apa. Lalu tahap selanjutnya adalah analisis nilai guna. Kalau kita sudah tahu jenis dokumen ini jenisnya apa, isinya apa, dan digunakan untuk apa, kita bisa menganalisis dia ini termasuk ke dokumen yang memiliki nilai guna apa. Lalu penentuan masa retensi, dan yang terakhir adalah penetapan tindakan. Nah, untuk penentuan masa retensi dan pengambilan tindakan ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah pentingnya memahami nilai guna arsip. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya memahami nilai guna arsip ini adalah salah satu langkah penting untuk menangani dokumen-dokumen yang menumpuk tadi. Jadi pentingnya adalah untuk menentukan masa simpan arsip secara tepat, mencegah terjadinya penumpukan arsip, mendukung efisiensi kerja tentunya, menjamin perlindungan hukum dan kelestarian sejarah organisasi. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai nilai guna arsip ini dan apakah kalian benar-benar mendengarkan saya dengan baik, maka nanti ibu akan memberikan beberapa daftar dokumen yang nantinya akan kalian klasifikasikan berdasarkan nilai guna arsipnya. Jadi nanti ibu akan kasih daftar beberapa dokumen itu, terus nanti kalian klasifikasikan ke dalam nilai gunanya ya. Oke. Baik, ternyata waktunya sudah hampir habis ya. Jadi di sini ada yang mau membantu ibu untuk merangkum materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, aku akan membantu merangkum materi pada pelajaran hari ini ya. Jadi tadi kan kita sudah memahami bahwasanya arsip itu bukan sekedar dokumen biasa, tetapi juga memiliki nilai guna yang sangat penting. Nah, nilai guna arsip ini menjadi dasar kenapa sebuah dokumen itu harus disimpan, berapa lama dokumen harus disimpan, dan bagaimana cara pengelolaannya. Kita juga sudah membahas bahwasanya nilai guna arsip itu terbagi menjadi beberapa jenis. Apa saja tadi? Nilai guna administratif, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna ilmiah, nilai guna informasi, dan yang terakhir nilai guna sejarah. Nah,
masing-masing dari mereka ini tentunya mempunyai peran-peran penting tersendiri bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Artinya, tidak semua arsip itu harus disimpan, tetapi tidak semua arsip itu juga harus dibuang. Karena ada beberapa dari dokumen yang memiliki nilai guna seperti nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna sejarah. Itu kan mereka tidak bisa asal dimusnahkan. Nah, nantinya kalau misalkan kalian salah menentukan nilai guna arsipnya, itu bisa berimbas pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, nilai guna arsip ini sangat dekat dengan kita. Contohnya seperti KTP, ijazah, atau bahkan cat penting. Itu tuh sebenarnya memiliki nilai guna juga. Karena kan mereka tuh ada yang penting untuk kita gunakan saat ini, atau juga penting untuk di masa depan. Nah, dalam dunia kerja, khususnya pada bidang administrasi, nilai guna ini sangat penting untuk kita pahami. Karena kita tidak hanya menyimpan dokumen saja, tetapi juga menentukan mana dokumen yang benar-benar bernilai. Kalau kita sampai salah dalam menentukan nilai guna sebuah dokumen, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya itu akan berdampak besar terhadap perusahaan atau organisasi. Jadi, pemahaman tentang nilai guna arsip ini sangat penting, apalagi di era digital saat ini. Karena sekarang itu kan arsip tidak hanya berbentuk kertas saja, tetapi juga berbentuk digital. Nah, kalau pengelolaannya tidak baik, justru bisa lebih berantakan daripada arsip-arsip. Jadi kita atau kalian semua nih, sebagai calon tenaga kerja administrasi, harus benar-benar paham mengenai bagaimana cara menilai dan mengelola arsip itu dengan baik. Contohnya, kita ambil satu perusahaan misalnya ada sebuah perusahaan yang menyimpan semua dokumen tanpa memilah nilai gunanya. Lama-lama maka arsipnya akan menumpuk, dan terus kalau misalnya arsipnya sudah menumpuk, maka ketika kita butuh sebuah dokumen atau kita butuh sebuah arsip, mencarinya akan sulit dan pekerjaan menjadi tidak efisien. Sebaliknya, kalau misalkan arsipnya dikelola dengan baik, maka akan lebih rapi, terus kita juga gampang mencari, sehingga pekerjaan bisa menjadi lebih efisien. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasannya nilai guna arsip itu tidak hanya sebuah teori, tetapi juga praktek. Nah, dari pembelajaran KTP hari ini, Ibu harap kalian semua dapat memahami dengan baik, sehingga nantinya akan berguna ketika kalian bekerja nanti. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Ingat ya, kita minggu depan mempelajari tentang masa retensi dan tindak lanjut arsip. Jadi, Ibu harap nanti kalian sudah belajar sedikit-sedikit mengenai masa retensi arsip ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian pada hari ini. Ibu akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum